Ade Armando minta pelaku penyerangan dirinya dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Kemudian di samping orang-orang yang telah kita lakukan penangkapan ini, ya, tidak hanya melibatkan 6 orang yang telah kita lakukan identifikasi awal. Ada orang-orang lain yang juga ikut melakukan aksi kekerasan, di mana ada 2 orang yang juga kita sudah berhasil lakukan penangkapan, di antaranya atas nama Marcos Iswan. Ini berperan dalam aksi kekerasan melakukan pemukulan terhadap korban. Marcos Iswan kita lakukan penangkapan di daerah Sawangan, Kota Depok. Penganiayaan terhadap Ade Armando ini tentu tidak bisa dibiarkan, harus terus diusut. Dan sebagaimana saya kemarin mengatakan, sebenarnya menurut saya tidak cukup hanya dengan menangkap para pelakunya, tetapi juga provokator-provokatornya. Memang sudah ditangkap 1 provokator ya kemarin itu, apalagi provokator dalangnya, bohirnya, ini wajib ditangkap menurut saya. Demi apa ya? Demi kepentingan kita semuanya lah, khususnya demi kepentingan ibu kota Jakarta yang senantiasa diwarnai dengan aksi unjuk rasa, demo-demo, mengganggu kepentingan umum, mengganggu kepentingan publik. Kita kemarin dipertontonkan kebiadaban lah, perbuatan terkutuk lah. Dari gerombolan massa kemarin yang demo, kita melihat seorang Ade Armando, seorang diri, dianiaya seperti bukan manusia lagi. Saya melihat negeri ini moralnya habis lah dengan kemarin tuh. Yang terkenal katanya negeri ini penuh kasih, penuh santun, penuh moral. Kemarin kebrutalan telah terjadi. Tapi saya tidak heran lah dengan kebrutalan ini. Karena apa? Demo kemarin itu emang sudah diarahkan untuk makar, sudah diarahkan untuk berlaku brutal. Jadi nggak perlu dicari kebenarannya. Kenapa saya bilang itu? Karena saya tahu lah. Dosen Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial Ade Armando berharap pihak kepolisian menghukum seberat-beratnya pelaku yang melakukan penyerangan terhadap dirinya pada aksi demonstrasi 11 April 2022. Tidak hanya itu, Ade Armando juga berharap pelaku penyerangan yang masih buron dapat segera ditangkap dan diproses hukum. Keterangan itu disampaikan oleh Nong Darul Mahmada, yang merupakan Sekjen Pergerakan Indonesia untuk semua PI. Keterangan itu disampaikan oleh Nong Darul Mahmada, yang merupakan Sekjen Pergerakan Indonesia untuk semua PIS, kepada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia pada Jumat 15 April 2022. Pihak keluarga mengapresiasi kerja aparat kepolisian yang telah menangkap 7 pelaku penyerangan dan pemukulan terhadap Bang Ade dan meminta agar para pelaku tersebut diproses hukum sampai tuntas dan dihukum seberat-beratnya, ucap Nong Darul Mahmada. Dan diharapkan pelaku lain yang belum ditangkap agar secepatnya ditangkap juga, tambahnya. Nong Darul Mahmada yang baru saja menjenguk menurutnya Ade Armando saat ini sudah dipindahkan ke ruang inap RS Siloam Semanggi. Meski demikian, kondisi Ade Armando hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang berarti. Saya baru menengok Bang Ade yang sekarang berada di ruang inap RS Siloam Semanggi. Kondisi Bang Ade masih terus intensif dimonitor oleh tim dokter secara holistik terkait pendarahan di otak, masalah kandung kemih, hidung, dan luka lebam, lecet bekas diseret dan dipukul bertubi-tubi dan membabi buta, ucap Nong Darul Mahmada. Belum ada perkembangan yang berarti, tapi diharapkan akan makin stabil kondisinya, tambahnya. Dalam keterangannya, Nong Darul menambahkan pihak keluarga dari Ade Armando menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, berdoa, dan mendukungnya. Mohon maaf karena belum bisa mengizinkan Bang Ade ditengok meski sekarang berada di ruang inap, karena Bang Ade masih membutuhkan istirahat dan nggak bisa berinteraksi dulu agar Bang Ade fokus untuk menyembuhkan sakitnya, ujarnya. Anggota DPR RI Nurul Arifin mengutuk kekerasan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat berlangsungnya aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 11 April. Dia meminta pelaku diadili. Saya pribadi mengutuk aksi kekerasan terhadap Ade Armando. Apapun alasannya, tindak kekerasan dan pelecehan tersebut tidak dapat dibenarkan, kata Nurul melalui pesan WhatsApp pada Senin 11 April malam. Nurul menghimbau agar pelaku diusut setuntas-tuntasnya dan diadili sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kita sudah mendengar dari Bapak Presiden langsung bahwa tidak ada penundaan pemilu, jadi aspirasinya telah didengar dan direspon langsung. Semoga tidak ada demo dengan agenda serupa. Ayo kita tuntaskan ibadah puasa kita dengan damai, ujarnya.